Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua, peserta pelatihan PCP di Tanjung berjenjang. Siang ini kita ketemu lagi dengan saya. Siang ini saya akan membawakan materi tentang pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu. Nama saya Atika Zarafuri, saya sebagai praktisi di Prodi PG PAUD Universitas ITB Semarang. Nah, untuk emailnya ada di bawah ini untuk teman-teman yang akan silaturahmi dengan saya, silahkan. Dengan senang hati. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu tujuan umumnya. Untuk tujuan umum, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan dalam memahami konsep pengembangan 6 aspek perkembangan anak yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tahapan perkembangan pendidikan anak usia dini. Selain itu, tujuan khususnya meningkatkan keterampilan peserta pelatihan dalam melakukan pengembangan 6 aspek perkembangan anak sesuai dengan konsep, tujuan, prinsip, komponen, dan prosedur pengembangan 6 aspek pengembangan anak usia dini. Konsep pengembangan 6 aspek perkembangan di sini ada 3. Kita harus memperhatikan bahwa perkembangan merujuk pada proses perubahan aspek psikofisik progresif. Apa itu aspek psikofisik progresif? Yaitu terus meningkat atau semakin ke arah yang lebih maju khususnya pada seorang anak sebagai hasil dari kematangan dan belajar. Kemudian belajar adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan individu untuk mencapai perubahan positif dan permanen atau menetap, di mana usaha, metode, teknik, dan prosedur itu dilakukan untuk meningkatkan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Tentunya kita harus memperhatikan skala penilaian atau kriteria penilaian yang digunakan. Ada BP, MP, BSP, dan PSH. Adapun tujuan yang lebih khusus dari pengembangan 6 aspek perkembangan di sini, yang pertama ada menyusun program dan aktivitas pengembangan melalui kegiatan bermain pada berbagai aspek pengembangan, disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan tahapan perkembangan anak. Yang kedua, memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak dalam berbagai situasi. Yang ketiga, menata lingkungan yang memberikan kesempatan pada anak untuk bermain dengan beragam jenis main dan densitas main, sehingga dapat mengembangkan aspek perkembangan secara optimal. Kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan aspek perkembangan anak yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini akan menyajikan ragam kegiatan pengembangan pada berbagai tema sebagai konteks dalam proses pengembangan pembelajaran anak usia dini. Kemudian yang kedua, bermakna dan menyenangkan. Tentunya di sini dalam proses pembelajarannya harus berjalan dengan menyenangkan sesuai dengan dunia anak, yaitu bermain. Kemudian yang ketiga, berkesinambungan. Berkesinambungan di sini adalah berbagai aspek pengembangan harus saling terkait pada anak usia dini, harus dilakukan melalui aktivitas atau kegiatan yang tentunya bermain secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang keempat, dilakukan melalui bermain. Yang terakhir, bersifat terintegrasi. Bersifat terintegrasi di sini dalam satu aspek perkembangan terkait dengan aspek perkembangan yang lain. Tidak hanya bisa mengembangkan satu tujuan saja, tapi bisa mengembangkan aspek perkembangan yang lain. Berikut ada contoh program dan aktivitas pembelajaran. Teman-teman peserta PCP di jenjang lanjut bisa melihat di sini ada program pengembangan nilai agama dan moral untuk usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Kompetensi yang ingin dicapai, misalnya di sini 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk kompetensi yang dicapai, ada mengenal kegiatan beribadah sehari-hari di usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 6 tahun. Untuk tugas teman-teman, silakan teman-teman mencari contoh program dan aktivitas pengembangan untuk aspek nilai agama dan moral. Yang satu lagi, silakan teman-teman mencari untuk aspek perkembangan fisik motorik. Sasaran usianya bebas. Teman-teman bisa saling
berdiskusi dengan format berikut. Ada jenis program, indikator, aktivitas pengembangan, media dan alat. Yang terakhir, dukungan lingkungan, orang tua, dan guru. Nah, sebelum kita masuk ke format ini, sebelum teman-teman mengerjakan, teman-teman bisa melihat dulu. Di sini ada cuplikan video. Teman-teman bisa simak di sini. Oke, di sini ada cuplikan video. Teman-teman bisa simak video berikut ini. Ada stimulasi motorik untuk bayi 3-6 bulan. Teman-teman bisa kaitkan dengan tugas tadi. Kira-kira jenis programnya apa, kemudian indikator yang teman-teman akan masukkan di situ apa saja, kemudian aktivitas pengembangannya apa, disesuaikan dengan media dan alat, serta dukungan lingkungan dari orang tua atau guru. Oh, ada-ada. Untuk persiapan anak di fase duduk. Jadi di usia 6 bulan itu, dalam milestone anak itu seharusnya sudah bisa duduk nih. Jadi kita untuk mempersiapkan itu, yuk kita simulasi anak di usia 3-6 bulan. Tapi sebelum melakukan simulasi ada hal-hal yang harus diperhatikan nih Mam. Yang pertama, kita harus memperhatikan kondisi anak. Jadi kita harus make sure ya anak itu tidak lapar, tidak haus, atau dalam mood yang oke nih. Jadi saat melakukan aktivitas dia bisa fun. Nah, kalau kan anak, jadi saat melakukan aktivitas kita harus melihat nih posturnya sudah sesuai belum ya, lalu tangannya, kakinya, bagaimana core atau perutnya, untuk memaksimalkan simulasi yang kita berikan. Ini adalah gerakan pertama dari simulasi motorik usia 3-6 bulan Mam. Jadi anak dalam posisi seperti ini, posisi tiduran, lalu tangannya video ini dilakukan untuk anak bayi sebagai persiapan setelah itu kita roll si anak untuk merangkak. Oke. Nah, pastikan tangannya ada di depan, lalu kita lihat nih matanya. Hai, halo. Nah, fungsi dari ini adalah untuk ke step berikutnya nih Mam, ke step agar anak bisa berguling secara mandiri, lalu untuk persiapan dari merangkaknya. Hai adik. Ini adalah gerakan yang kedua ya Mam dari simulasi motorik usia 3-6 bulan. Jadi kita dudukkan bayinya, lalu ditopang tubuhnya dengan tubuh kita. Terus setelah itu tangannya digerakkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah gerakan yang ketiga dari simulasi bayi di usia 3-6 bulan. Jadi ini adalah salah satu dari gerakan tummy time nih. Tummy time itu fungsinya untuk penguatan otot core atau perut, lalu untuk neck control, untuk leher, lalu untuk tulang belakang juga Mam. Pertama adalah tangan Mam untuk menyanggah dadanya, lalu tangan yang satu lagi, nah seperti ini Mam. Ini untuk memegang perutnya ya. Setelah itu, wah, diayunkan seperti ini. Yeay. Ini adalah gerakan yang keempat dari stimulasi bayi usia 3-6 bulan. Yang dibutuhkan di sini yaitu ball gym di ukuran 65, lalu alas untuk bayinya. Setelah itu bayi berada di posisi terlentang. Nah, kemudian gerakan tangan bayi dari ke atas ke bawah. Iya, Ini adalah aktivitas terakhir ya Mams untuk stimulasi anak usia 3-6 bulan. Jadi yang kita butuhkan adalah alas, kemudian tempatkan anak di lutut, lalu kita bouncing. 1, 2, 3, 4, 5, hop, turun.
2, 3, 4, 5. Hop, turun. Yeay. 4, 5. Hop. Durasi untuk kelima aktivitas stimulasi motorik tadi tidak ada patokannya nih, Mam. Jadi semua itu tergantung dari kondisi si anak. Oke, Mam. Oke, dari video yang tadi teman-teman sudah lihat di atas, dapat kita simpulkan bahwa orang tua dan pendidik khususnya di satuan PAUD memiliki tugas yang sangat penting, yaitu untuk melakukan pengembangan 6 aspek perkembangan untuk pada anak usia dini. Maka dari itu, sebagai orang tua dan pendidik, itu harus dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan aspek perkembangan pada anak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita bisa. Oke, untuk tugas mandiri yang harus teman-teman kerjakan, silahkan teman-teman membuat aktivitas pengembangan yang mengintegrasikan ragam perkembangan anak yang mencakup 6 aspek perkembangan, boleh secara deskriptif atau narasi, boleh juga dibuat dalam bentuk kolom-kolom. Silahkan, itu saja. Nanti untuk formatnya saya akan sharekan di grup. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat dan tetap semangat untuk teman-teman peserta diklat tingkat lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.